Jumpa lagi pada PEMS Review. Sekarang kita akan mereview dari Razer Blade yang memang ditunggu-tunggu. Sebelumnya kita melakukan video untuk unboxing, sekarang kita untuk melakukan review lengkap. Oke, Anda bisa lihat di sini. This is the baby Razer Blade 2.0. Kalau bisa dilihat, ini adalah notebook gaming yang tertipis, boleh dibilang tertipis. Kalau Anda lihat, ini desainnya hampir mirip dengan MacBook dari Apple. Kemungkinan besar desainernya sama. Oke, kita akan melihat untuk panel depan. Anda bisa lihat di sini terdapat logo Razer. Logo Razer ini jika dinyalakan nanti akan menyala, nanti kita akan lihat. Dan untuk bahannya ini sendiri aluminium sama seperti MacBook Pro yang ada kebanyakan sekarang, menggunakan warna hitam mati, dan di sini terdapat sedikit tekstur penghias gas supaya lebih tidak terlihat standar ya. Namun overall terlihat lebih minimalis. Kita akan melihat ke panel portnya. Ini sekarang kita untuk panel port sebelah kiri. Anda bisa lihat di panel port sebelah kiri terdapat 3 kali USB 3. Kalau di mana-mana USB 3 itu kebanyakan warna biru, tapi Razer menggunakan warna hijau untuk special case dan untuk kepentingan aesthetic keseluruhan. Sebelahnya USB terdapat HDMI out dan gigabit port serta untuk AC adapter, dan paling ujung bawah terdapat headphone jack. Paling belakang kita bisa lihat untuk sirkulasi udara keluar. Sirkulasi udara keluar akan dihembuskan dari sini. Dan bagian bawah Anda bisa lihat di sini. Kalau ini terlihat sangat jelas kalau sirkulasi udaranya keluar bisa melalui bawah dan bagian samping. Baik, kita akan melihat untuk panel sebelah kanan. Ini sangat minimalis. Oke, panel sebelah sini hanya terdapat padlock, security padlock, dan terdapat sama exhaust out untuk keluaran sirkulasi udara, sama seperti samping, jadi terdapat 2 sirkulasi udara. Kalau Anda lihat, ini sangat cocok untuk penggunaan mouse tangan kanan, karena Anda bisa lihat konsentrasi port Razer gunakan untuk dari sebelah kiri, sehingga Anda untuk menggunakan mouse atau peripheral lain tidak mengganggu tangan Anda yang sebelah kanan. Oke, untuk bagian bawah kita bisa lihat di sini terdapat kaki-kaki, 4 kaki yang untuk bagian belakang lebih lebar untuk menjaga kekokohan. Dan untuk sirkulasi udara, Anda bisa lihat sirkulasi udara kembali. Ini tempat udara masuk ke dalam notebook. Jadi pastikan saja, karena dia mengambilnya memang dari bawah, pastikan kalau Anda menggunakan tatakan yang rata seperti meja, jangan menggunakan bantal tentunya, dan pastikan bersih karena abu-abu dapat masuk melalui sini. Oke, untuk lainnya terlihat lebih minimalis juga, tidak terdapat banyak. Terdapat tulisan design by Engineer Razer in California, assembled in Taiwan, dan terdapat license juga. Untuk bawahnya terdapat license Windows 8. Saya lupa bilang juga kalau ini menggunakan Windows 8. Windows 8 for Razer exclusive license OEM. Oke, dan bawah. Oh iya, untuk bagian belakang Anda bisa lihat juga. Untuk bagian belakang sama sekali tidak terdapat ini terdapat Excel, tapi tidak terdapat apa-apa secara Excel. Dan ini sangat mengingatkan kita pada Apple MacBook yang pertama, MacBook yang ini. Oke, kita akan masuk ke bagian dalam. Ini biasakan membuka dari tengah. Ya, Anda bisa lihat di sini. Untuk layar ini menggunakan 17,3
17,3 dengan resolusi Full HD dengan layar matte, berarti tidak glossy, doff untuk menjamin tidak terkena refleksi baik pun cahaya lampu maupun outdoor, jadi aman untuk digunakan di outdoor. Di atas kita bisa lihat terdapat mic dan di tengah terdapat webcam kamera. Di sini Anda bisa lihat juga mic-nya terdapat dua ya, sehingga untuk menjamin kejelasan untuk Anda berbicara. Kembali ke daerah workstation, Anda bisa lihat di sini di tengah tentunya itu tombol power, lihat dengan sangat jelas. Di atas tombol power ini ada semacam instrumen itu biar speakernya menggunakan bagian atas dan sangat tipis. Untuk bagian keyboardnya menggunakan chiclet yang touchnya sangat nyaman untuk digunakan. Saya yakin kebanyakan gamer tidak akan menjadi masalah. Dan Anda bisa lihat di sini kalau tombol Windowsnya sudah menggunakan default logo dari Windows 8. Untuk palm rest sama seperti MacBook besar, dan yang spesial di sini adalah terdapat switchblade. Ini yang dinamakan switchblade berisi makro dan touchpad. Touchpadnya bisa menyala, namun kita memang harus menyalakan dulu dan Anda harus login ke Razer Synapse untuk dapat mengaktifkan Razer switchblade-nya. Anda bisa lihat juga keyboardnya menggunakan backlight dengan warna hijau tentunya dengan identik dari Razer. Anda bisa lihat bootingnya jadi sangat cepat karena konfigurasinya sudah sangat optimal ya. Oke, saya akan melakukan login dulu. Oke, sudah menyala ya. Razer Synapse. Anda bisa lihat di sini terdapat berbagai fungsi. Yang pertama sini adalah fungsi touchpad itu sendiri dan makro. Anda bisa assign sendiri makronya melalui software Razer Synapse seperti ini. Anda bisa atur setting, lighting, semua Anda dapat customize selera Anda. Oke, balik lagi. Untuk balik kita akan memencet tombol Razer di sini. Di sini ada beberapa shortcut. Shortcutnya yang kedua adalah untuk bukan kalkulator. Ini adalah untuk pengganti dari keyboard yang nggak full. Jika Anda prefer untuk keyboard full, Anda dapat insert, home, page up, page down, pause, break, dan print screen. Dan ini juga mendapat numeric key-nya berbentuk touchscreen dan sangat responsif, tidak terjadi masalah. Oke, kita back. Ini bagian untuk makro. Untuk makro, jadi Anda bisa merecord tombol apa yang Anda mau. Nanti kita akan save, kita stop, kita save. Tapi save Anda mau dalam bentuk apa? Saya melanjutkan. Ini berguna sekali untuk Anda yang bermain MMO maupun game fighting ya. Sebelahnya terdapat gaming mode. Nah, gaming mode ini sangat unik karena jika di on, Anda bisa setting untuk mendisable Alt mendisable Alt F4, dan otomatis dalam gaming mode on Windows key di disable. Ini sangat bagus ya. Memang kebanyakan gamer tidak menyukai Windows key nyala jika sedang bermain game karena suka accidentally terpencet keluar Windows. Baik. Tombol selanjutnya, ya ini bagian yang paling nice. Ini adalah Internet Explorer. Jadi Anda bisa untuk browsing ya. Di sana kita search apps, enter. Ya, internet terjadi sedikit masalah. Namun yang pasti ini adalah untuk browsing. Anda mendapat back, forward, refresh, home, dan search. Oke, kita balik. Ini terdapat untuk
YouTube. Ini untuk YouTube. Jadi Anda bisa setting untuk YouTube. Anda pencet, misalnya Anda bermain game, Anda perlu melihat guide ataupun Anda mau melihat sambil melihat video klip, Anda bisa melakukan tombol ini dan di sini akan aktif pilihannya. Oke, kita back. Ini terdapat Facebook, Twitter, Gmail, dan Anda bisa melihat untuk jam. Nice. Razer Switchblade untuk banyak gamer, profesional maupun casual sangat berguna. Oke, itu merambah untuk semua bagian dasar dari Razer Blade ini. Kita akan masuk ke sesi performance sebentar lagi. Ya, kita akan masuk ke tahap sesi performance. Tapi sebelumnya kita boleh lihat untuk spesifikasinya terlebih dahulu. Saya menggunakan eksternal HD TV agar Anda bisa terlihat jelas untuk melihatnya. Oke, di sini Anda bisa lihat kalau Razer Blade menggunakan Intel Core i7 3632 dengan clock speed 2,2. Ini berarti adalah quad core dengan 8 thread. Anda bisa lihat pada touch menu-nya. Performance. Anda bisa lihat di sini semua handlingnya. Kita coba ke logika prosesor. Ya, dari logika prosesor ini Anda bisa lihat 4 CPU dan 4 CPU lagi, total 8 logika. Berarti handlingnya aktif ya. Baik. Oke. Di sini juga Anda bisa lihat clock speednya naik turun karena ini kita juga menyalakan untuk turbo mode dari Intel Core. Oke, menggunakan memori 8GB. Ini 7,9 user ini karena Anda terpakai untuk Intel HD. Dan jangan lupa juga Razer Blade menggunakan Optimus untuk mode baterai. Oke, kita akan melihat GPU. GPU-nya menggunakan GTX 660M yang menggunakan 2GB DDR5 memori, dan ini perlu di-note menggunakan PCI Express generasi 3, udah yang terbaru. Saya juga sudah menggunakan yang terbaru yaitu NVIDIA 31090. Baik, oke, kita akan melihat untuk 3D Mark. Hasil 3D Mark-nya sudah saya capture. Kita starting dari 3D Mark 2006. 3D Mark 2006-nya mencapai 15.566, Essence Core-nya 6.180, dan CPU 3-nya 6.300, CPU Score 5.900. Di sini Anda bisa lihat untuk memainkan game DirectX 9, Razer Blade sudah memenuhi syarat karena seperti diketahui juga GTX 660M memang sudah certified untuk jalan DirectX 9 dengan sangat kencang pada resolusi Full HD. Dan di sini Anda bisa lihat kalau CPU score juga sangat tinggi, dan untuk optimalisasi shader model 3 yang sudah lebih kencang dibandingkan shader model 2. Oke, kita ke next ke 3D Mark Vantage. Oke, 3D Mark Vantage. 3D Mark Vantage itu berarti menggunakan DirectX 10. 3D Mark Score untuk preset performance pada 12.350, GPU Score 9.923, CPU Score 46.438. Memang terlihat memang skor ini standar, namun perlu diketahui ini menggunakan GTX 660 yang sama kita sudah mengetahui performance sebelumnya. Jadi performa ini juga memang ditampilkan sama seperti spesifikasi sebelumnya, namun yang perlu diingat adalah ini adalah Razer Blade. Anda dapat menggunakan notebook yang sangat tipis sebagai extensinya. 3D Mark 2011 yang merupakan 3D Mark yang paling berat sampai saat ini mencapai skor performance 2624. Ini merupakan skor yang respectable untuk GTX 660 karena memang GTX 660 sudah merupakan DirectX 11 compatible. Namun jika pada skor sekian Anda bisa bermain DirectX 11, namun tidak semua option detail pada paling tinggi. Ini antara kombinasi high, very high pada Full HD. Baik, kita akan melihat ke overall score. Overall score di sini mencapai 4.351 pada PC Mark 7 profesional.
Anda bisa lihat juga untuk PC Max Core-nya 4300 sudah sangat memadai untuk mobile gaming. Lightweight score, productivity, creative score, entertainment, computation, system storage semua tidak terjadi masalah dalam selama pengetesan dapat berjalan dengan baik. Oke, untuk benchmark sintetik kita sudah capai. Kita akan ke benchmark. Sorry, sebentar. Tadi saya aktifkan gaming mode. Oke, kita akan testing untuk gaming sebentar lagi. Oke, kita akan mengetes dari game Battlefield 3 yang merupakan game DirectX 11 natif. Anda bisa lihat pada option, kita menggunakan resolusi Full HD dan saya menggunakan graphic quality pada auto. Auto berarti dia auto detect untuk base setting. Anda bisa lihat base settingnya texture quality pada ultra, basically shadow dan lain-lain medium. Nanti kasih post medium musuh off. Anda stop itu 4 kali dan ambil itu pada SSRO. Kita lihat tulisannya. Tidak terjadi mouse lag di sini, semua berjalan dengan sangat lancar. Gambar yang terlihat betul. Jadi masalahnya. FPS-nya juga stabil pada 40-an, drop ke 38, 37. Kita tesnya sengaja pada heavy metal. Oke, boleh dibilang untuk Battlefield 3 Razorblade sangat qualified dan berlangsung dengan sangat lancar dengan respectable FPS untuk dapat bermain bersama GTX 80 dan sangat tidak terjadi masalah dan gambarnya sangat baik. Oke, kita ke game berikutnya sebentar lagi. Sekarang kita akan testing untuk game Mafia 2. Mafia 2 ini memang masih menggunakan DirectX 9, namun kita testing masuk ke standarisasi kita karena terdapat benchmark built-in untuk game dan partikel-partikelnya sangat bagus. Kita akan tes untuk benchmarknya. Anda bisa lihat kalau frame per second-nya yang dihasilkan average-nya pada 70, flight-nya pada 60-an. Dan dapat di-render dengan sangat baik tanpa terjadi masalah ya.
Dan ini menggunakan resolusi Full HD juga. Semua dapat dirender dengan baik dan berjalan dengan sangat mulus. Frame per second yang dihasilkan juga dengan berbagai banyak efek masih mencapai minimal ada pada 33 tadi saya lihat, dan masih sangat respectable. Ini menggunakan detail high juga. Oke, untuk Mafia 2 saya rasa untuk cukup sudah mengcover semua. Anda bisa lihat performanya juga sangat baik dan sesuai dengan spesifikasi dari GTX 660M. Kita akan ke game berikutnya sebentar lagi. Kita akan ke game berikutnya yaitu Resident Evil 5. Ini akan diganti next month akan menjadi Resident Evil 6 karena Resident Evil 6 benchmark akan keluar bulan depan dan gamenya akan keluar Maret, jangan lupa. Sekarang kita masih menggunakan benchmark untuk Resident Evil 5 dan X9 Fahrenheit. Kita lihat sama-sama. Ya, Anda bisa lihat untuk menggunakan Full HD GTX 660 dapat menghasilkan FPS yang cukup nyaman untuk bermain. Memang kalau untuk game ini sudah sangat optimal ya, detailnya high, Anda bisa bermain dengan sangat nyaman. Dan detail Resident Evil 5 pun masih considerable sangat baik untuk tekstur maupun efek serta gameplay yang sangat bagus. Anda bisa lihat kalau CPU ini juga dapat bekerja karena monitor banyak objek. Kita tunggu loadingnya. Ya, ini Anda bisa lihat pada gameplay mode. Pada gameplay mode pun FPS yang dihasilkannya sama. Dengan kata lain, pada resolusi Full HD, GTX 660 sudah menyembahkan yang maksimal untuk game ini juga. Dan prosesornya dapat mengimbangi kecepatan CPU ini juga. Oke, cukup untuk Resident Evil 5. Kita akan ke game berikutnya sebentar lagi. Untuk game berikutnya kita akan ke Crysis 2. Namun sebelum itu saya ingin memperlihatkan untuk Razer Switch PT kembali karena internetnya sudah nyala. Anda bisa lihat di sini saya sambil mau milih untuk YouTube. Anda bisa lihat kalau layar sentuh yang sangat bagus ini Anda dapat manfaatkan untuk melihat YouTube, sehingga Anda dapat bermain game sambil Anda YouTubean. Oke, kalau bisa dilihat juga nanti akan tersetel untuk video streamingnya. Anda bisa lihat kalau videonya pun terlihat dengan sangat jelas ya, ada di layar kedua, dan suaranya juga terdapat lebih jelas terdengar. Jadi misalkan Anda ingin melihat game guide atau sambil mau lihat hal lain, Anda bisa memanfaatkan Razer Switch Blade ini. Suatu fitur
yang sangat bagus dari Razer untuk gamers. Oke, tentunya kita bukan yang mau lihat YouTube, namun kita akan testing performa untuk game Crysis. Oke, kita akan testing. Oke, sini Anda bisa lihat. Kalau FPS yang dihasilkan itu ada pada 47, 45, merupakan suatu bukti yang sangat bagus ya. Crysis masih merupakan game yang cukup demanding untuk mesin-mesin sekarang. Dan jangan lupa juga untuk bulan Februari kita akan menjumpai Crysis 3 yang akan menjadi standar benchmark baru kita. Oke, kita akan mulai gameplay. Oke, Anda bisa lihat kalau pada saat battle FPS yang masih sangat stabil. Masih sangat bagus. Kita akan mulai aksi. Ya. Sangat bagus, tidak terjadi masalah. Memang sesuai dengan spesifikasi yang digunakan. Jadi dia text nomor 10. Oke. Ya, sekian untuk review. Kita dapat mengambil kesimpulan dari Razer Blade 2.0 ini, walaupun dia menggunakan spesifikasi bukan yang paling tinggi untuk notebook gaming, namun penekanan Razer ada pada bentuk fisiknya, yaitu tipis, clean, dan terdapat fitur dari Razer Switchblades yang memang sangat atraktif dan sebagian gamers mungkin sangat suka. Serta Razer memperhatikan dari segi estetik. Anda bisa lihat juga estetiknya seperti clean, touchpad terhadap di sebelah kanan, dan bisa berfungsi sebagai numeric pad maupun dengan makro. Ini merupakan suatu kelebihan. Dan jangan lupa juga ada satu yang belum tercover. Saya akan masukin kesimpulan adalah untuk adaptornya. Tidak ada notebook gaming lain yang menawarkan adaptor yang setipis ini namun dapat menghasilkan 120 watt. Ini merupakan salah satu ujian untuk Razer. Walaupun spesifikasinya bukan yang paling tinggi, namun dia capable untuk memainkan game sekarang dan tipis serta tidak panas. Oke,
Sekian untuk PEMS review kali ini dari Razer Blade 2.0. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.